Shalom Elohim, Pangeran Ilahi Jesus Christ, Roh Alfa dan Omega yang berdiam di dalam wadah Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran yang memakai wadah mempelai ilahi, Ibunda Feh Hamdani, dan salam hormat kepada Roh Bapa Yahweh yang berdiam di dalam diri Bapa Eman Lauge. Salam hormat dan salam kasih kepada kita semuanya. Hari ini sekali lagi saya tampil bersaksi untuk mengungsikan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 7 ayat 15 di bawah tajuk Hal Pengajaran Sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Bapak Ibu, pada saat dan waktu ini ada ramai manusia yang tampil membawakan pengajaran yang sesat. Mereka ini adalah keturunan guru-guru palsu, nabi-nabi palsu, ular beludak, ya, di mana mereka sudah ada sejak lama dulu ketika zaman Tuhan Yesus lagi. Golongan agamawi, ahli-ahli Taurat, mereka banyak menyesatkan manusia, tetapi pekerjaan roh-roh penyesat ini dilipat gandakan di detik-detik terakhir ini. Mereka pandai memutar balikan kebenaran, yang benar katanya sesat, yang sesat katanya benar. Pekerjaan roh-roh jahat ini sangat nyata. Mereka memakai wadah-wadah manusia yang serakah, yang cinta akan dunia dengan segala isinya. Mereka menebarkan ajaran sesat yang dapat kita lihat melalui baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan mereka, sehingga kan ramai anak-anak Tuhan yang digiring dalam pengajaran mereka. 2 Petrus pasal 2 ayat 2 mengatakan, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan kerana mereka jalan kebenaran dihujat. Bapak Ibu, di detik-detik akhir ini penghujatan terhadap Roh Kudus, penghinaan terhadap Tuhan sudah tiada batasnya lagi. Makanya bencana-bencana alam dari murka Tuhan turun di mana-mana. Banyak tempat-tempat yang terbakar. Itulah api murka Tuhan kepada manusia yang suka menghujat pekerjaan Roh Kudus. Tetapi anak-anak terang diberi peringatan melalui kebenaran firman Tuhan, di mana sesiapa yang hidup menjadikan firman Tuhan sebagai pelita hidup dan makanan roh, maka hikmat yang benar diberikan kepadanya, yaitu hikmat ilahi yang dapat meluputkan seseorang daripada kesesatan, walau sehalus apapun penyamaran dan pengajaran yang disampaikan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian. Ayub 12 ayat 13 dan Amsal 4 ayat 11 mengatakan, Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Kebenaran firman Tuhan juga memperingati kita agar memakai perlengkapan senjata rohani. Efesus 6 ayat 11 mengatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Seringkali kita ditegur dan diingatkan agar mengaktifkan roh kepekaan di tingkat yang paling tinggi, memohon karunia membedakan roh. Selain itu, kita diajar agar hidup di dalam kekudusan, menghidupi manusia roh kita, dan tidak mengikat diri dengan keinginan-keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Karena apa, Bapak Ibu? Sebab roh-roh jahat ini, nabi-nabi palsu ini, guru-guru palsu ini memakai tubuh-tubuh manusia yang tidak sungguh-sungguh mengandalkan dan percaya kepada Kristus Yesus. Roh-roh ini mencari celah untuk menyesatkan para domba yang mahu mengikut Kristus. Roh-roh penyesat ini ada di sekeliling kita. Mereka bekerja siang dan malam tanpa henti-henti dan memakai manusia-manusia di sekitar kita. Jadi bagaimana kita boleh mengetahui apakah itu pengajaran benar ataupun sesat? Jika kita hidup secara roh, kita boleh membezakan roh yang ada di dalam orang itu, sekalipun mereka mengaku sebagai orang percaya. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, keturunan ular beludak ini bukan cuma memakai golongan agamawi, hamba-hamba Tuhan yang bijak, pintar kitab, tetapi orang-orang di sekeliling kita juga yang mengaku saudara seiman, namun kehidupan mereka jauh bertentangan dengan kebenaran
Injil Kristus, hidup mereka menurut daging, yaitu pola kehidupan dunia dan kehidupan mereka masih dibawa keterikatan dengan kehidupan manusia lama. Mereka mengaku tahu akan firman Tuhan, malah pintar dan hafal firman Tuhan. Mereka berupaya mengadakan tanda dan mujizat yang mereka terima dari si jahat, mendoakan orang-orang juga, tetapi tidak menjadi pelaku-pelaku firman. Mereka mengandalkan pikiran dan logika manusia. Mereka boleh saja berpura-pura mengaku percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan untuk menyesatkan banyak orang, tetapi firman Tuhan mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Matius 7 ayat 20. Tuhan mengajar kita melalui kebenaran firman-Nya bahwa kita dapat mengetahui kesesatan mereka melalui buah-buah dari perbuatan, perkataan, dan dari pengajaran mereka. Karena tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Matius 7 ayat 18. Apakah buah-buah roh itu, Bapak Ibu? Firman Tuhan mengatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5:22. Tahukah Bapak Ibu bahwa buah-buah roh itu adalah Allah, firman itu sendiri? Jadi jika 9 buah roh itu tiada di dalam orang tersebut, mereka pastilah pengajar-pengajar sesat. Di dalam mereka ada roh-roh antikristus. Pengajar-pengajar sesat ini, Bapak Ibu, kadang-kadang memang kita kenal dan kadang-kadang kita tidak kenal pun latar belakang mereka. Tetapi saat kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, Dialah yang menolong membongkar pribadi orang itu kepada kita. Karena tiada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita ini umpama gulungan kitab yang terbuka di mata Tuhan. Makanya saat kita mengandalkan Tuhan, Tuhanlah penolong kita. Firman Tuhan mengatakan, segala jalan orang terbuka di hadapan Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Amsal 5 ayat 21. Bapak Ibu, Tuhan nampak setiap perbuatan yang baik dan jahat jika kita hidup mengandalkan kuasa-Nya. Janji penyertaan dan perlindungan Tuhan nyata kepada mereka yang berseru-seru kepada Dia. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Mazmur 34 ayat 18. Dan ingatlah akan satu hal ini, yaitu pada Dialah yang menguasai baik yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Ayub 12 ayat 16. Bapak Ibu, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat gelap dan sangat jahat. Mari kita terus berpegang kepada apa yang sudah kita terima atas kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menguduskan segala dosa pelanggaran kita untuk dilayakkan mengerjakan panggilan ini. Kita mengerti bahwa Tuhan kita sudah ada di tengah-tengah dunia ini. Jadi mari kita berpegang kepada hikmat ilahi ini. Kebenaran inilah yang memerdekakan hidup kita. Biarlah dunia berkata apa saja, tetapi kita tahu pengajaran ini benar yang datangnya dari dunia ilahi 01. Saya menyeru kepada yang di luar sana, carilah pengajaran yang benar. Dan pengajaran yang benar itu datang daripada Roh Alfa dan Omega, Roh Kudus, Roh kebenaran, dan Roh Bapa Yahweh yang memakai wadah-wadah manusia yang excellent dan dilayakkan, ketiganya yang esa dan berdaulat. Semoga kesaksian sederhana ini memberkati kita semuanya. Shalom, Shalom Elohim, Shalom Elohim.